Aku belum mati. Aku akan menepati janji untuk menikahi Sinta. Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati, seorang yang ku cinta. Oh, kini ku menemukanmu di ujung waktu, ku patah hati sampai akhir sang waktu, kita bersama untuk selamanya. Bu di sini kan, Bu, Juna mau berangkat ya. Juna mau siapin untuk pernikahan Juna. Kamu mau berangkat sekarang? Gak nunggu pas hari hanya aja? Bu, Juna kan juga mau bantuin Sinta untuk ngurus pernikahan kita. Kesana naik motor. Kenapa nggak naik mobil aja? Bandung Jakarta jauh loh. Bu, naik motor itu kan lebih cepet. Kamu kalau udah maunya. Yaudah deh, terserah kamu. Makasih ya, Bu ya. Juna berangkat, Bu. Yaudah hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Juna, kenapa ya? Sinta, Juna udah datang nih Sinta. Juna? Siapa? Alhamdulillah. Sayang, makasih ya. Hari ini finally kita bisa date. Iya, mudah-mudahan aja nggak ada orderan dadakan.
Pokoknya hari ini kamu sama aku, titik. Tapi gimana ya kalau tiba-tiba ada orderan? Kita jalan-jalannya sambil bawa jenazah aja kan ya? Iya, apaan sih, nggak mau ah. Angkat aja. Udah mati. Salah sambung kali. Bagus deh. Akhirnya kamu lebih ngutamain aku daripada jenazah. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Ya udah angkat aja. Halo, Assalamualaikum. Loh, kamu Dan? Baik, Dan. Oke. Assalamualaikum. Maafin aku kan ya. Juna. Loh, mana Junanya? Papa? Ya, ada apa sayang? Junanya mana? Loh, tadi di sini nungguin kamu. Tapi kok sekarang nggak ada? Di luar nggak dia? Tapi betul kok, Papa ketemu dia. Tapi mukanya pucet. Papa tanya dia nggak jawab, apa dia sakit jangan-jangan? Juna sakit. Papa, aku pinjam handphone ya. Handphone aku soalnya ketinggalan di kamar. Jangan lama-lama ya. Iya. Kok nggak diangkat sih? Emangnya di Jakarta pengantar jenazah cuma kamu doang? Tadi justru teman aku yang di klinik yang telepon. Stok ambulans habis kan ya. Dia minta tolong aku untuk anterin jenazah korban kecelakaan ke Bandung. What? Ke Bandung? Iya. Oh, jadi sekarang intinya kamu lebih pilih nganterin jenazah daripada aku? Kania, coba kamu pikir deh. Kalau aku atau kamu, posisinya sama seperti korban kecelakaan itu. Kamu mau jenazah kita diabaikan, terus nggak ada yang ngurus? Mungkin bukan aku satu-satunya pengantar jenazah yang punya waktu kan ya. Tapi yang ditawarin pertama kali aku. Apa aku harus tolak? Sedangkan posisi aku lagi bisa. Udahlah, Dam. Kita lupain aja semua janji-janji kita dan anggap aja semua janji itu nggak penting. Kania, kita udah sering berdebat soal ini. Iya, memang sering dan akan terus kayak gini, Dam. Aku balik. Biar aku antar pulang. Nggak usah, aku bisa pulang naik taksi. Kania. Wah, ilah, mantep banget romanya, Bang. Biar nyampe ke ubun-ubun. Wih, iya. Lu jangan tawa-tawa aja lo, nggak ngiri lo. Si Sinta mau merit sama orang jauh, si Juna. Lu sebagai pemuda di mari, gimana sih lo? Susah, Bang. Saya udah coba. Cowok berkantong tipis kayak kita mah susah dapetin cewek cantik kayak gitu. Lu sih punya kantong dari kresek, tipis jadinya. Usaha dong apa aja, Ge. Yang penting lu menghasilkan duit, ya kan? Iya, Bang. Apa tuh? Lu sih ngomongnya kenceng banget. Tuh si Juna itu. Iya, Bang. Marah tuh, ya kan? Ngambek kali sama kita omongin. Mana ngeliatin kita mulu lagi, Bang. Pura-pura meleng aja. Iya, Bang. Iya, Bang.
Mana si Juna? Tahu bang, cepet banget ngilangnya bang. Nggak ada. Coba lu lihat ke sana. Coba. Bang, iya bang. Aman nggak? Aman bang. Udah jauh berarti dia ya? Iya bang. Kalau gitu, kita ngomong lagi. Kita ngerumpi lagi, ya gak? Oke bang. Ayo, Jangan kenceng-kenceng ngomonginnya, kan gak enak sama dia, ya kan? Iya bang. Sini duduk. Ayo bang. Astagfirullahaladzim. Bang. Si Juna. Ya elah Mas Juna, ngagetin aja. Mau nih. Kapan datengin mari? Buset. Ini si Juna biasanya ramah banget orangnya, mau negor mau apa nih, sekarang kok diem aja ya? Ini kan? Iya emang gitu kali ya bang orangnya. Enggak, ini pasti dia ada masalah. Apa nggak jadi kawin kali dia sama si Sinta, ya kan? Oh iya Bisa jadi. bisa jadi. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Lu kan nggak mau tuh, gue garot kuping lu. Jangan. Diam. Lu pernah nggak tahu ya? Iya bang. Iya bang. Kita kemana lagi nih? Mana lagi tuh? Nggak diangkat ya. Kenapa sih? Nggak jawab sama sekali. Ya, Sinta, Papa boleh jujur nggak sama kamu? Sebetulnya sampai sekarang, Papa masih belum ikhlas menyerahkan kamu ke tangan Juna. Jujur. Udah deh, Pak. Papa tuh nggak usah bahasin dulu-dulu, kenapa sih? Papa nggak bermaksud mengungkit masa lalu. Tapi Papa betul-betul heran, penasaran, kenapa kamu lebih pilih si Juna daripada pilihan Papa? Apa? Kamu mau apa? Kamu kalau lihat latar belakangnya. Pilihan Papa itu jauh lebih hebat. Dia mampu, dia terpandang, apalagi dibandingkan dengan si Juna. Nggak ada apa-apanya. Wah, Papa udah ya. Papa mau Sinta nggak nikah seumur hidup. Kalau nggak sama Juna, mendingan Sinta jadi perawan tua. Sinta. Ras, Adam tuh bener-bener ngecewain gue. Mau sampai kapan gue jadi yang nomor 2 terus? Emang yang nomor satunya siapa? Jenazah. Orang lagi sedih gini kok lo malah seneng sih ah? Nggak lucu aja sih, cuma... Oke, tenang aja, tenang sayang. Masih ada Rasti yang selalu menjadikan lo nomor 1. Terus nanti kalau misalnya lo punya pacar, gue gimana dong? Makasih banyak ya Kania, makasih. Iya apaan sih, kok lo malah seneng gini sih? Soalnya lo adalah orang pertama yang ngedoain kalau Rasti bisa punya pacar. Makasih banyak. Aduh Rasti, lo tuh lebay banget deh. Tugas lo itu sekarang harusnya bikin gue happy, bukan malah bersenang-senang di atas penderitaan gue kayak gini. Habis gimana dong, terbawa suasana. Maklum kan, selama ini kan Rasti cuma deket-deket aja sama cowok, gak pernah pacaran. Kayaknya sepi banget ya hidup Rasti. Terus kok soal Adam gimana nih? Ya terus, emang Adam selingkuh? Cemburunya sama siapa coba? Aha! Rasti punya ide. Mas, jadi ini kita nganterin jenazah ke Bandung, tapi belum ngabarin keluarganya. Ya Allah, untung kamu ngingetin Sista. Coba kamu ambil handphonenya almarhum deh di laci situ. Sini ya. Oh, yang ini. Iya. Tuh, Coba. coba periksa.
Astagfirullahaladzim. Sista, kamu kenapa? Sis. Astagfirullahaladzim, Mas itu. Astagfirullahaladzim. Mas, mungkin gak sih jenazah ini tuh? Udah. Jangan mikir macam-macam. Biar Mas Adam telepon keluarga dulu ya. Iya, cepetan. Mas Adam telepon ke nomor ini aja kali ya. Biar nanti mertuanya kasih tahu keluarganya. Ya udah terserah, Mas. Siapa ini? Halo, Assalamualaikum. Ini berita betul, Pak. Maaf, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Nanti biar saya yang sampaikan ke keluarganya di Bandung. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Papa mau Sinta nggak nikah seumur hidup. Kalau nggak sama Juna, mendingan Sinta jadi perawan tua. Astagfirullahaladzim. Bagaimana dengan Sinta berita ini? Tapi Sinta tetap harus tahu. Cie, yang habis nganterin anak perawan. Titim. Lo mau bawaannya sirik baik. Emang apa sih gue nganter Neng Sista? Ya kagak ngapa-ngapa. Cuma ya untung aja lo bisa nganterin Neng Sista. Ya dia tahu lah mana ganteng mana kagak. Pede banget. Pak RT. Siapa tadi yang habis nganterin Neng Sista? Hah? Siapa lagi kau bukan saya, Pak RT? Tadi Neng Sista nanyain saya nggak? Sebetulnya Pak RT maunya sama anaknya apa emaknya? Ya jelas mamanya dong. Cuma kalau kita mau deketin mamanya, ya kita juga harus perhatiin anaknya. Pas banget Pak RT. Pak RT bisa kasih perhatian tuh sama mamanya Adam. Kebetulan si Adam sama Neng Sista lagi pergi keluar kota. OMG? Yang bener? Iya, dia nganterin jenazah ke Bandung. Waduh. Kalau gitu, saya harus persiapkan pasukan pengamanan khusus untuk melindungi rumahnya si Neng. Ya, dia main pergi aja. Pak RT, makasih ya tuh. Bang Daus, Bang, sini Bang. Iya, Neng. Neng, maaf ya. Biasa sama yang mudaan. Padahal kita seumur. Mbak Sinta, iya. Iya Bang, Bang Daus barusan ngeliat nggak ada Juna lewat-lewat. Tadi kata Papa dia ke rumah, cuman kayaknya dia keluar lagi Bang. Oh, kalau Juna tadi saya lihat. Hah? Di mana? Di warung. Terus? Saya lagi duduk sama teman saya. Totonya dia berdiri di samping gerobak saya. Begitu. Tapi begitu saya lagi ngobrol sama teman, totonya ada di samping saya. Iya Bang Daus gimana sih masa dari tadi berdiri di samping terus orangnya mana sekarang? Nah, begitu abang pengen ngobrol sama dia tiba-tiba ngilang. Nah, abang pikirin ke rumahnya Mbak Sinta. Ya mestinya sih gitu Bang, tapi nggak ada tuh di rumah. Mana ya? Nggak ada. Mana ya Juna? Janur udah dipasang, dianya ngilang lagi. Sinta. Kenapa, Pak? Papa mau bicara sama kamu.
Papa harap kamu bisa sabar dengar berita ini. Nah, apa sih, Pak? Juna meninggal. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ini cuma akal-akalan Papa doang kan? Supaya Sinta nggak jadi nikah sama Juna. Sinta, Papa nggak mungkin bohongin kamu sampai seperti ini. Nggak mungkin. Tapi Papa jahat, Pak. Itu Papa sama aja kayak nyumpain Juna mati, tau nggak? Astagfirullahaladzim, nggak mungkin Papa nyumpain Juna. Kabar yang Papa dengar seperti itu. Bahkan Papa sudah kabarin keluarganya yang di Bandung. Dan mereka sekarang sedang menunggu kedatangan jenazah Juna. Kamu harus percaya. Udah deh, Pak. Udah. Berhenti, Pak. Berhenti bohongnya. Besok itu Sinta sama Juna mau nikah. Udah deh, Pak. Cukup. Sinta! Aku belum mati. Juna, kamu... Aku belum mati. Nggak mungkin. Nggak mungkin kamu, Juna. Makasih banyak ya Pak RT. Tapi nggak usah repot-repot deh. Nggak apa-apa kok, Neng. Justru saya tuh seneng kalau direpotin. Apalagi yang repotin si Neng. Selamat sore, Porati. Assalamualaikum. Oh, lupa. Waalaikumsalam. Iya Bang. Kamu ngapain bawa-bawa security? Ini pengawal khusus buat menjaga Pok Rati di rumahnya. Maksudnya apa Bang Bopak? Begini, Pok Rati. Bang Bopak ini kan sebagai orang terkaya di kampung ini akan memberikan rasa keamanan sama Pok Rati. Kan tahu sendiri Pok Rati adalah wanita yang paling cantik di kampung ini. Jangan percaya, Neng, sama orang kayak gini nih. Hati-hati. Hati gimana, Pak RT? Biasanya kalau orang kayak gini, yang sok-sok kayak gini, cintanya tuh nggak tulus. Udah Pak RT, Bang Bopak, cukup. Gini aja deh, keputusan saya buat tawaran Bang Bopak sama dengan keputusan saya yang diberikan kepada tawaran Pak RT. Keputusan apa, Pok Rati? Apa tuh keputusannya? Alah, nggak usah kebanyakan gaya kalau jalan. Percuma juga kan kalau banyak duit. Tetap aja gagal. Hah? Pak RT, aku ini bukan bagian orang yang selalu putus asa. Aku ini selalu bangkit dari kegagalan. Kalau soal Neng Rati, saya yakinnya kalau kamu bakal gagal terus, tidak pernah akan sukses. Harus diingat nih sama Pak RT. Saya adalah tipe orang yang tidak pernah gagal. Kalau saya gagal, saya punya planning B. Saya akan menawarkan sama Pok Rati. Saya akan menjadikan bentuk satu personality untuk menjaga Pok Rati. Dan Pok Rati pasti mau. Aduh. Planning B? Iya dong. Lagi repot kayak gini masih mau pacaran. Assalamualaikum, Kenia. Waalaikumsalam, Adam. Kaget ya dengan suara gua. Maksud kamu apa? Kania mana? Kania lagi sama gua. Kania bilang dia lebih nyaman banget jalan sama gua daripada sama lo.
Sorry Lex, saya lagi nggak mau cari ribut. Saya percaya sama Kania. Kalian cuma sebatas teman kan? Dan saya yakin Kania nggak akan semudah itu ninggalin saya cuma buat kamu. Sorry Lex, saya lagi ngurusin jenazah. Assalamualaikum. Mas, kenapa? Nggak apa-apa. Gimana? Cemburu kan Adam? Aman, semuanya aman. Ada marah-marah. Dia cemburu kalau misalnya Kania itu jalan sama gua. Ada marah? Gimana dong? Ih, kan cuma bercandaan. Nanti lo tinggal jelasin aja ke Adam. Ya tapi kok nggak enak lah sama Adam? Kania, orang yang kamu suruh buat bikin dia cemburu, kamu ngerasa enak gak? Padahal kamu tahu kan aku masih Mobil kenapa lagi ya? Astagfirullahaladzim. Mas, Sista, kamu dengar gak? Mas denger nggak? Mas Adam juga nanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kerandanya gerak sendiri ya? Kenapa, Sis? Ada sesuatu nggak? Papa yakin yang Papa lihat itu arwahnya Juna. Betul. Papa, please deh, Pak. Besok itu Sinta sama Juna udah mau nikah. Papa ikhlasin Sinta dong, Pak. Papa restuin Sinta, jangan kayak gini. Ya Papa ikhlasin kalau Juna masih hidup. Sekarang Juna udah jadi arwah. Kamu denger dong. Terus, yang warga lihat itu arwahnya Juna. Pak, seandainya pun Juna meninggal, buat apa sih dia menyeror warga? Warga tuh nggak punya salah sama Juna. Papa yang salah sama Juna. Oke, Papa punya salah sama Juna. Tapi Papa sudah merestui kamu menikah dengan Juna. Paling juga Papa setuju karena udah terlanjur janji sama almarhum Mama kan? Kalau nggak juga sampai sekarang Papa nggak bakal ngerestuin aku sama Juna. Dengar baik-baik. Papa tidak akan pernah setuju kamu menikah dengan mayat. Paham itu? Sinta. Juna? Juna, kamu di mana, sayang? Ini mobil kenapa sih mogok mulu? Udah tua nih umurnya. Sista? Sista, kamu kenapa? Mas. Mas. Itu, Mas. Itu, Mas. Kamu lihat apa? Mas Adam nggak lihat apa-apa. Dia nggak ada, Mas. Dia siapa? Arwah jenazah yang kita bawa. Aku akan menepati janji untuk menikahi Sinta. Mas, dia bilang dia akan menepati janji untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Sinta. Terus gimana dong? Ini handphonenya lowbat lagi. Ya Allah. Aduh,
Gimana dong Mas kalau HP-nya lobet? Sedangkan kita harus nganterin ke Bandung. Tapi mobilnya mogok. Mana jalanannya sepi lagi. Ini kan nomor telepon yang Mas Adam telepon tadi siang. Apa mertuanya? Ya udah Mas, angkat sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya mengganggu, Pak. Saya mohon sekali agar Bapak bantu bawa jenazahnya Saudara Juna supaya anak saya percaya kalau dia betul-betul sudah meninggal. Tolong saya, Pak. Anak Bapak namanya Sinta kan? Iya, betul. Terus gimana Pak? Saya nggak tahu alamat Bapak. Alamat saya Jalan Kemboja nomor 2 Jakarta Pusat. Baik Pak. Iya. Saya kesana sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Dia suruh bawa jenazahnya ke rumahnya. Tapi di Jakarta. Aduh, Mas yakin? Sebentar lagi kita udah nyampe Bandung loh. Kalau misalnya kita ke Jakarta, mau sampainya jam berapa, Mas? Ini baru jam 10 kok. Mudah-mudahan jalanan lancar. Amin, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas, kok tiba-tiba nyala? Sista, kamu kenapa? Kamu lihat apa? Itu. Sista, nggak ada apa-apa. Coba kamu lihat. Lex, makasih ya. Kamu udah bantuin aku buat... Nggak apa-apa kok. Aku malah berharap ini tuh beneran. Maksudnya? Pura-pura nggak ngerti banget deh. Peka dikit dong. Masa harus Rasti juga yang jadi penasehat lo terus? Rasti, lo itu di sini buat jadi pengawal kita, oke? Kan ya, kamu tenang aja ya. Aku bakal selalu ada buat kamu. Dan aku yakin kita bakal selalu bersama. Gara-gara Papa, Juna pergi. Pasti dia nggak dengar semua omongan Papa yang jelek-jelekin dia. Kalau misalkan Juna marah, besok gimana Pak pernikahan Juna sama Sinta? Sinta, tolong percaya Papa bahwa Juna itu sudah tidak ada. Tadi Papa telepon dengan pengantar jenazah, mereka bilang mereka sedang mengantar jenazah ke rumah ini. Tolong Sinta. Udah deh Pak, terserah. Silakan Papa mau ngelakuin apapun untuk ngegagalin rencana pernikahan aku sama Juna. Tapi Pak, suara Juna yang manggil aku tadi udah lebih dari cukup untuk ngebuktiin kalau Juna itu masih hidup. Aku belum mati. Jangan. Aku belum mati. Aku akan menepati janji untuk menikahi Sinta.
Ini anak-anak pada kemana sih? Sampai jam segini kok nggak ada kabarnya? Udah pada nggak peduli kali sama mamanya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sista. Kamu tuh kemana aja sih? Kok dari tadi sore nggak ada kabar? Iya, Ma, maaf. Sista sama Mas Adam lagi sibuk banget. Sibuk ngapain sih? Kalian di mana sekarang? Udah nyampe Bandung kan? Ya, udah sih harusnya. Tapi sekarang kita lagi balik ke Jakarta. Masya Allah. Kenapa bisa kayak gitu? Panjang ceritanya, mah. Nanti aja ya. Tapi jenazahnya udah dianterin kan? Belum juga, Ma. Masya Allah, gimana sih? Kok bisa kayak begitu? Ya udah, nanti kamu cerita ya sama Mama semuanya selengkap-lengkapnya. Sekarang kalian hati-hati di jalan. Ya, kabarin Mama terus. Mama ya. Iya, Mama. Kenapa bisa begitu sih? Ya Allah, lindungilah perjalanan anak-anakku. Sampaikan mereka di tujuan dengan selamat. Dan pulangkan mereka ke rumah ini tanpa kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Perasaan tadi ngelihat sesuatu. Apa ya? Aduh, ternyata nggak ada apa-apa. Apaan sih tuh? Ada apa sih Porati? Ih, maaf Bang, bukannya nggak sopan, tapi nggak boleh pegang-pegang, bukan mukrim. Aduh Porati, kalau masalahnya urgent, itu udah nggak apa-apa. Bang Bopak ngapain di sini? Bang Bopak ngasih penawaran. Biar di rumah Porati, Bopak kirim penjaga. Dia jaga di rumah, nggak jaga di dalam. Ya. Pokoknya demi Porati, semua keamanan di rumah Porati, Bang Bopak yang tanggung jawab. Sekarang kamu sudah saya percaya, kamu harus jaga semuanya. Jangan sampai Mpok Ratih terganggu dengan hal-hal yang merugikan dirinya. Dia adalah calon istri saya. Siap, Bos. Wah, ini ada yang nggak beres nih. Beneran Pak RT, Ayah nggak bohong. Aneh. Kok si Neng mau ya terima tawaran dari si Bopak? Katanya Pere tahu plan B-nya Bang Bopak. Emang plan B-nya apa sih? Ya mana saya tahu. Bujuk. Mau cerita Ya udahlah Pak RT. Yang penting itu kita harus cari tahu rencananya Bos Bopak itu dilakukan secara sportif atau curang. Iya, betul tuh. Ya. Kalau gitu, mulai sekarang kita harus cari tahu. Siap. Aduh. Siap. Toprak. Toprak. Ini berat banget sih gerobak. Jangan-jangan kempes nih bannya nih. Ya bener. Pantesan berat. Itu janur ngapa jadi warnanya merah banget? Kan biasanya kuning. Something wrong ini. Ada sesuatu. I don't believe lah. Artinya bodo amat.
Toprak! 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 Kita kan sama orang Jawa toh. Sebaiknya kamu ngomong jujur aja sama saya. Jangan mengecewakan saya, ya kan? Apa itu rencana si Bopak itu? Iya, jadi begini Pak. Bos Bopak itu udah cerita ke saya tentang semua rencananya itu Pak. Nah, dan Bos Bopak itu punya kunci duplikat rumah ini. Itu dapat dari mana? Ya, saya nggak tahu dapatnya dari mana, Bang. Lah terus itu kunci duplikat apa hubungannya sama rencana plan B Bos Bopak? Nah, jadi Bos Bopak itu nyuruh saya masuk ke rumah ini buat nakut-nakutin perempuan yang ada di rumah ini. Wow. Masya Allah, Adam. Pergi main pergi aja nih. Pada nggak diberesin sih meja kerjanya. Dasar Adam memang. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh ya? Nggak ada yang bantuin nih. Duh, apaan sih tuh? Itu apaan sih? Aduh, ngambil nggak ya? Aduh, takut. Aduh. Aduh. Ini gimana sih ngeluarinnya? Aduh. Aduh, apa sih sebenarnya sih? Hah? Kok guling? Bapak kesini kan apa? Porati teriak-teriakan kayak ngeliat hantu. Makanya Bapak kesini. Apa ada yang ngejailin ya? Hei, semuanya! Jadinya Bang Bopak yang ngejailin saya semalam. Awas ya! Kamu yakin nggak mau jenguk bapak kamu ke rumah sakit? Bapak kamu butuh kamu, Sinta. Dia terluka parah. Salah papa sendiri, Tante. Lagian kan sekarang aku udah mau nikah. Mana mungkin sih aku pergi ke rumah sakit? Kamu tetap nggak percaya sama papa kamu? Sampai sekarang Juna belum datang dan nggak bisa dihubungin. Tante, aku percaya Juna pasti bakalan datang dan nepatin janjinya untuk nikahin aku. Iya bener Bang, kemarin saya lewat rumahnya dia, janur kuningnya berubah jadi warna merah gitu Bang. Waduh, feeling gue berarti ada firasat gak enak dong. Kalau saya sih udah fix Bang, nggak mau datang ke rumahnya Neng Sinta lagi. Apalagi pas kemarin papanya Neng Sinta cerita sama saya. Cerita apaan? Kalau si Juna udah meninggal Bang. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh. Dah, berarti yang kemarin datang? Berarti yang kemarin datang tuh almarhumnya Juna Bang, yang meneror kita berdua Bang. Lu kalau ngomong jangan sembarangan lo. Wah, terus siapa dong Bang kalau bukan dia? Berarti si Sinta mau nikahnya sama jenazah dong ya? Salah tuh Bang kalau itu. Bang, kan bener apa saya bilang Bang? Lu ngomong mulu sih lu. Aduh Bang, aduh Bang. Ada yang lempar Bang, roti Bang. Bang, ini ngamuk nih. Ini bukan ini Bang, takut Bang. Aduh Bang. Dia ngapa sih lu? Takut Bang. Iya takut, bukannya apa dia biar tenang lu. Gue. Bang, kabur Bang. Ayo kabur Bang. Jaga dulu. Ayo suruh kabur. Iya gue sebentar. Duduk mana? Gue pantek lu nggak bisa gerak. Ya Allah Bang. Ya Bang, susah Bang. Makasih Alex udah mau nemenin aku makan. Iya. Sebenarnya aku pengen hubungan yang jauh lebih dari ini kan ya.
Kan kemarin aku udah jelasin. Ya biarpun kamu jelasin kayak gimana, ya aku pengen tetapnya kamu. Tapi aku nggak bisa, Lex. Gak bisa. Kamu lihat hubungan kamu sama Adam. Apa ini yang dibilang hubungan serius? Dia itu lebih mentingin profesinya daripada kamu, tau nggak? Gak gitu, Adam itu... Apa? Kamu sendiri kan yang bilang Adam begitu? Ya, sekarang aku tanya sama kamu. Sampai detik ini, apa dia hubungin kamu buat minta maaf sama kamu? Enggak kan? Cowok kayak gitu yang kamu bilang pantas sebagai jodoh kamu. Kan dia dengerin aku. Kamu itu harus sadar. Sebagai pacar aja dia nggak pantas buat kamu, apalagi sebagai suami kamu. Udah lah, Lex. Aku tuh nggak mau bahas soal ini lagi. Mendingan sekarang kamu pulang. Makasih. Kan dengerin aku. Aku nggak bakalan pulang sebelum aku dapat penjelasan dari kamu. Penjelasan apa lagi sih, Lex? Udahlah, aku tuh nggak suka ya kamu atur-atur kayak gini. Kania tunggu dong. Kania. Juna nggak bakal datang, Sinta. Juna pasti bakal datang, Tante. Aku datang untuk memenuhi janjiku untuk menikahi kamu, Sinta. Tuh kan, Tante. Juna datang kan? Jenazah Mas Juna sudah datang. Apaan sih? Juna. Bisa Pak, pelan-pelan Pak. La ilaha illallah. La ilaha Tante mana penghulunya? Cepetan nikahin aku, Tante. Ini Juna udah datang. Kamu itu nggak percaya ya? Juna itu udah meninggal. Juna, coba kamu bilang sama Tante kalau kamu masih hidup. Aku belum mati. Sinta, kamu belum percaya juga. Juna itu udah meninggal. Tante, lihat sendiri nih. Juna di sebelah aku, ada di sebelah aku. Mbak Sinta, sadar Mbak. Mas Juna udah nggak ada. Bohong. Kalian semua pasti orang-orang suruhan papaku kan? Supaya pernikahan aku dan Juna gagal. Mbak, ikhlasin Juna Mbak. Kalau kamu emang sayang sama dia, relakan dia pergi. Mbak bisa lihat jasadnya sendiri. Kalau Mbak nggak percaya. Iya. Gini. Mbak bisa lihat. Gak mungkin. Juna kan ada di... Sinta. Sinta. Mbak. Juna! Tenang, Sinta. Udah, ikhlaskan Juna. Juna di mana, Tante? Jenazah Juna udah dibawa ke Bandung. Mau kemana, Sinta? Jenazah sudah dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Sekarang kita tinggal kuburkan dengan layak. Nanti kita minta tolong sama warga ya Bu, karena sebentar lagi matahari mau terbenam. Juna, kenapa kamu ninggalin aku, Juna? Mbak Sinta, Mbak harus ikhlas ya. Karena Mas Juna udah ikhlas juga untuk meninggalkan kita. Saya minta tolong segera nikahkan saya sama Juna.
Astagfirullahaladzim. Mbak, sadar Mbak? Saya sangat mencintai Juna. Dan saya pernah berjanji sama dia. Kalau hanya dia yang saya izinkan untuk menikahi saya seumur hidup saya. Jadi saya nggak peduli keadaan dia kayak gimana sekarang. Saya harus menepati janji saya sama dia. Tapi Mbak... Kamu tahu kan? Kamu tahu kan kalau janji pernikahan itu sakral? Iya Mbak, janji pernikahan itu sakral dan harus ditepati. Tapi janji yang seperti apa dulu? Janji itu kan kalian sebutkan, kalian ucapkan di saat Mas Juna itu masih hidup. Oke. Kalau kalian nggak mau menikahkan saya sama Mas Juna, saya minta kalian siapkan satu lagi lubang kubur. Saya mau dikubur bareng-bareng sama Mas Juna. Astagfirullahaladzim. Mbak, sadar Mbak. Itu sudah menyalahi aturan agama kita. Nggak ada gunanya lagi saya hidup. Lebih baik saya ikut mati sama dia. Kalian lihat kan? Juna. Mbak, tunggu Mbak, sebentar. Kalau Mbak ridho dan ikhlas melepas Juna, insya Allah itu akan dicatat sebagai penggugur apa yang telah kalian ucapkan. Dan kalau Mbak benar-benar cinta sama Mas Juna, Mbak pasti tahu apa yang dia butuhkan sekarang. Dia cuma membutuhkan jenazahnya diurus dengan baik dan dikuburkan, Mbak. Kalau Mbak seperti ini, Mbak sama aja menyiksa Mas Juna. Mbak, yakinlah Allah punya rencana yang baik untuk Mas Juna dan Mbak Sinta. Sekarang, Mbak Sinta harus ikhlas ya. Alhamdulillah, akhirnya ya Mas, Mbak Sinta bisa merelakan kepergiannya Mas Juna. Iya Sista, itulah cinta. Kadang memang bisa membuat jadi buta. Tapi Mas, sebenarnya cinta sehidup semati itu ada nggak sih? Cinta sehidup semati itu nggak ada Sista. Cinta sesama manusia cukup pada saat kita masih hidup, nggak perlu dibawa mati. Berarti Mas Adam juga kayak gitu dong ke Kak Kania. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas Adam lupa telepon Kania dari kemarin. Ya udah, cepetan telepon. Nanti aja deh. Biarin aja udah ngambek tambah ngambek, makin seru. Ayo kita pulang. Iseng banget sih emang. Kasihan tahu. Udah, Os. Dasar. Iseng. Toprak! Toprak! Set. Aduh. Aduh. Tumben ini. Gerobak apa beratnya minta ampun ya. Perasaan kemarin habis kompak. Kempes lagi apa? Lah kagak. Lu masih ngejek aja lu ayam. Lu tau gue takut. Hah? Tuh gue potong lu. Kenapa berat banget sih ini gerobak? Perasaan lebih berat dari tadi. Het deh. Bang, ketoprak bang. Ada yang manggil.